Halo semuanya, perkenalkan nama aku Igusti Agung Ayu Paramita Deviswari. Biasa aku dipanggil Yuna. Aku absen 20. Aku dari jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan video yang berjudul Demokrasi Indonesia. Ditonton ya videonya. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran bertema Demokrasi Indonesia. Nah, jadi demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama sebagai bangsa. Yuk kita pelajari di dalam apa itu demokrasi Pancasila dan bagaimana peran kita di dalamnya. Ikutin terus. Soekarno menyampaikan keputusannya untuk mengakhiri masa dominasi partai politik dalam perkembangan pemerintahan bangsa. Gagasan yang telah ia ingin laksanakan semenjak tahun 1957. Mengembalikan kondisi Indonesia seperti sedia kala. Dengan membangkitkan konstitusi yang sesuai dengan jati diri bangsa, mengakhiri era demokrasi ala Eropa yang cenderung liberalistik, menjadi demokrasi yang sesuai dengan gagasan Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Jadi, demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Berbeda dengan demokrasi liberal atau sosialis, demokrasi ini menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan gotong royong. Sistem ini berkembang dari pemikiran para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu enarto sakati enduri. Ampia engar jolong raya endas jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk peranjangan. Opat kapito kalau letabarin. Hancur lor ke persatuan rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi di sini aku akan jelasin beberapa ciri-ciri dan prinsip khas yang ada di demokrasi Indonesia. Antaranya yang pertama, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang kedua, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, menolak kekerasan dan paksaan. Dan yang terakhir ada mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dan prinsip yang ada di demokrasi Indonesia. Antara lain, yang pertama ada pemerintahan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, mengutamakan musyawarah mufakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menolak kekerasan dan paksaan, mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini aku juga akan menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut pada era Orde Lama. Konsep ini belum stabil. Di era Orde Baru, demokrasi Pancasila dijadikan asas tunggal, tetapi cenderung represif. Baru pada era reformasi, nilai demokrasi kembali ditegakkan dengan pemilu yang lebih transparan dan partisipatif.
Jadi, aku akan ngasih tahu ke kalian apa aja sih tantangan dalam mewujudkan demokrasi Indonesia. Meskipun demokrasi Pancasila telah menjadi sistem yang diakui, tapi tantangannya masih besar, yaitu politik uang, rendahnya literasi politik, penyebaran hoaks, dan polarisasi akibat politik identitas terus mengancam semangat kebangsaan. Tapi kesadaran kolektif, demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa makna. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan yang terakhir, aku akan menjelaskan peran masyarakat dan harapan kedepannya untuk demokrasi Indonesia. Jadi peran masyarakat sangat penting dalam demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena kita harus aktif dalam pemilu, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam musyawarah. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi Indonesia adalah warisan ideologis bangsa yang perlu kita jaga bersama dengan memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, damai, dan bersatu. De Indonesische revolutie, dat die zo bloedeloos is geweest. Toch kunt u zich misschien voorstellen dat voor een westerling bepaalde dingen in uw geleide democratie, bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, neem niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als Ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat wij noemen musyawarah, bereiken wij een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Dus niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder. Nah, itu dia video presentasi dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video. Aku akhiri dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Ups, tapi kita jijik dulu yuk. Gak asik kalau gak jijik. Bye-bye, selamat menonton jijikku. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma bengong. Sendirian hatiku jadi kosong. You can do it! Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.